Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, kita meyakini bersama-sama bahwa tugas kita adalah ibadah. Maka dari ibadah, dari aktivitas, kegiatan, kreativitas, apapun yang kita lakukan, tentunya semuanya mengharapkan tujuan, mengharapkan hakikat. Lalu pertanyaannya, apa hakikat dan tujuan hidup kita? Kalau kita melihat di dalam surat Al-Fat yang tadi dibacakan di awal, di sana ada 5 ciri di antara umat Rasulullah SAW. Di antaranya yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, bahwa kita hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beribadah hanya punya tujuan adalah ridho Allah, kita melaksanakan sholat hanya sebatas tujuan ridho Allah, kita menikah hanya semata tujuan ridho Allah, kita mempunyai keturunan hanya semata mencari ridho Allah. Dan kita mencari nafkah, menghabiskan waktu, kadang-kadang siang jadi malam, kadang-kadang malam jadi siang. Bahkan kita menghabiskan semua kehidupan kita, tujuannya hanya satu, mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mencapai ridho Allah, karena kita ingin mencapai ridho Allah, dan kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka tentunya mari kita sama-sama hati-hati di dalam kita hidup dan kehidupan. Apabila kita mencari nafkah, lalu jangan lupa apa perintah Allah. Contoh dari antaranya adalah sholat. Maka insya Allah mencari nafkah itu akan berkah, mencari nafkah itu akan mencapai ridho Allah, karena ada pondasinya, karena ada penyampainya, yaitu adalah sholat. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sebelum kita mencapai ridho Allah nanti di akhirat adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya, baik atau tidak, diterima atau tidak. Kalau sholatnya baik, maka sekecil apapun amal kita tentunya akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang tidak mengharapkan ridho Allah? Setiap manusia pasti mengharapkan ridho Allah. Bahkan sekalipun dia tidak pernah ibadah, sekalipun dia selalu bermaksiat, sekalipun dia selalu berdosa, sekalipun dia selalu melakukan dosa yang besar, dan ada dosa di antara yang sangat besar yang disebut dengan ummul khaba'is, biangnya daripada dosa, yaitu minuman arak. Atau ada dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah, seperti kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita bertanya kepada orang tersebut, maka tentunya tidak mau, pasti dia akan mengatakan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Bhinneka TV yang saya banggakan dan saya cintai, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Saya ingatkan, mari kita sama-sama, sebelum kita melangkah beribadah, mari kita bersihkan hati kita dulu. Jangan sampai ibadah kita dikotori dengan setan. Jangan sampai ibadah kita dikotori dengan hubbud dunya. Jangan sampai ibadah kita semata-mata tujuan hanya ingin bahagia di dunia. Padahal
Bahagia dunia akan menentukan nanti bahagia dan tidaknya di akhirat. Oleh karena itu, ridho Allah ini sangat penting. Karena banyak cerita, banyak sejarah. Ada orang yang masuk surga, tetapi tidak mendapatkan ridho Allah. Justru tidak merasakan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita di dunia, banyak orang yang kaya raya. Banyak orang yang serba ada, harta berlimpah. Bahkan semua yang diharapkan cita-cita itu tercapai. Tetapi tidak ada dalam ridho Allah, tidak dinikmati harta tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk selalu langkah kita diniati dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisinal huddin. Maka diperintahkan oleh Allah, apabila kita mau melaksanakan aktivitas, melaksanakan ibadah, tentunya kita harus diniati dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.